Kelvin Gedong nggak ada naik-naiknya, nyaris nggak ada naik. Mungkin 10 menit terakhir dia naik. Rafael Strike. Apakah dengan taktikal pilihan itu seperti Coach Edi? Indonesia kalah telak 5-1. Inilah komentar Coach Justin dan Bung Toel dan para netizen kecewa. Kelvin Gedong nggak ada naik-naiknya, nyaris nggak ada naik. Mungkin 10 menit terakhir dia naik. Justru yang kita butuhkan adalah main di tengah, tarik lawan di tengah, manfaatkan sayap gitu loh. Nah ini kurang, nggak kelihatan. Feeling gue 3-4 pemain nggak paham sistemnya Clifford. Bang Cogan nggak paham. ini Siapa sih? Let's be fair. 3 tahun lalu siapa yang berpikir kita bisa bersaing masuk piala? bisa ada di levelnya. Nggak ada. Iya. Sekarang udah ada progres. Coba sekali lagi olahraga proses. Nggak ada yang jatuh dari langit. Bahwa kita, seperti dalam kehidupan, kadang kita kecewa, kadang kita happy. Nggak bisa kita happy terus. Nggak bisa kita menang terus. Nggak make sense. Rafael Strike. Apakah dengan taktikal pilihan itu seperti Coach Edi sebagai seorang pelatih dia mikir itu? Inilah Dia tahu tanggapan resiko, Bung Toel. dia perhitungkan resikonya, dia tahu. Kalau counter attack gimana? Cuma resiko itu menjadi besar ditambah apa tadi? Error. Pemain melakukan error, kesalahan gitu loh. Itulah yang terjadi besar. Bola gol dari 5 kan 3 bola mati sebetulnya awalnya, sepak pojok. Termasuk gol pertama yang ditarik kalau di sama film Nathan. plot twist itu penalti kan. Kita dapat penalti, nggak lama kemudian kita dapat penalti. Penalti kita gagal, penalti dia masuk. Kan itu situasi yang ekstrim di lapangan itu. Nah hal-hal seperti itu yang kadang tidak tercipta dalam skenario pelatih. Karena dia memperhitungkan resiko counter attack. Contoh gol kedua itu counter attack. Yang Coach Edi bilang high press di atas, itu high press di atas tuh. Cuma hilang bola. Habis itu bolanya 50-50, saya lupa apakah itu Nathan apa Tom Hai duel. Kena kaki lawan, bola lob di atas J. Yang lolos nomor 7. 1 lawan 1 dengan siapa? Kiper, ya tinggal di lob 2-0. Di situ jatuh. Inilah supporter menyerukan nama Sintayong. Dibantai Australia di babak pertama, inilah kesalahan terbesar Patrick Kluivert dalam debutnya menangani timnas Indonesia. Ya, pasukan Garuda sebenarnya tampil bagus di awal laga dengan langsung menyerang pertahanan Australia. Bahkan sempat mendapatkan peluang emas dari titik putih yang sayangnya tidak dapat dimaksimalkan oleh Kevin Dix. Celakanya, Australia gantian mendapatkan penalti yang mampu dimaksimalkan dengan baik. Setelahnya, pertahanan timnas Indonesia semakin rapuh karena fokus untuk menciptakan gol balasan, tapi malah kebobolan 2 gol tambahan. Kluivert memang menginstruksikan anak asuhnya untuk tampil menyerang dengan formasi awal 4-3-3. Hal ini sebenarnya cukup berbahaya karena ini merupakan debutnya dan para pemain juga belum lama berkumpul. Menariknya, Australia malah memakai taktik serangan balik persis seperti taktik Sintayong. Kami berjuang seperti singa dan tak kenal menyerah, tapi saya kecewa dengan hasilnya. Itulah komentar dari seorang Patrick Kluivert usai anak asuhnya babak belur di tangan Australia. Menurut Patrick Kluivert, anak asuhnya telah berjuang mati-matian dan tak kenal menyerah saat menghadapi tim kuat Australia. Bahkan saking ganasnya, Patrick Kluivert sampai menyamai para pemain timnas Indonesia seperti seekor singa. Namun apalah daya, singanya harus kalah oleh seekor kanguru. Karena Indonesia kalah ya, Kiki. Gimana? Saya juga pusing. Ada kita buru-buru datengin Pelupesi, cuman yang dimainin Nathan John. Terus defense-nya kayaknya ngedown total. Gue gak ngerti, gue gak begitu paham instruksinya, gue bisa salah di situ. Lo mau bilang ini game pertama atau gimana? Cuman gak 5-1 juga bos. Capek. Kita ini road to World Cup, lo gak? Nih harusnya World Cup. Gue tunggu lawan Bahrain bener lo. Ya, kurang ajar. Timnas Indonesia terbantai. Hasil yang benar-benar memalukan. Dan setelah melihat hasil ini, kalian pasti terbayang satu hal. Inilah akibat kalau Erick Thohir berani mengganti pelatih di tengah chemistry yang udah sangat bagus dibangun oleh Coach Sintayong. Dan sangat jelas di pertandingan ini, Patrick Kluivert terlalu pede bermain terbuka melawan tim langganan Piala Dunia.
Sangat berbeda dengan Coach Sintayong, yang meski dia nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia sangat memahami kapasitas pemain yang ada dan memahami kapasitas pemain lawan. Dan setelah kekalahan yang memalukan hari ini, akhirnya kita baru sadar kenapa Coach Sintayong selalu tapi sudah terlanjur kalah. Bermain di Mabek. Ya, karena inilah alasannya. Dan orang yang paling bertanggung jawab atas kekalahan memalukan hari ini adalah Pak Erick Thohir. Nggak ada alasan dengar statement beliau, saya harus mundur, saya akan mundur. Yang kami mau dengar dari Bapak adalah pertanggungjawaban Bapak atas kekalahan memalukan hari ini. Inikah yang maksud Bapak pelatih terbaik yang akan mengantarkan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia? Dan aku sangat apresiasi atas penampilan Oleh Romeni yang sangat ngotot, yang akhirnya dalam debutnya kali ini dia mencetak 1 gol untuk timnas Indonesia. Kalau menurut kalian gimana guys, melihat hasil yang sangat memalukan untuk timnas Indonesia hari ini? Coba tulis di kolom komentar. Indonesia Australia skor 5-1 bersama dengan Patrick Kluivert. Indonesia Australia tanggal 10 September 2024 bersama Sintayong skor 0-0 di leg pertama, ini leg kedua di Australia. Seberapa urgent menggantikan Sintayong dengan Patrick Kluivert? Bung Toel, Coach Justin, komentarnya untuk skor ini. Atau siapapun yang kontra dengan Sintayong, gimana menurut kalian? Bang, gimana nih Indonesia? Kalah, saya sudah bilang. Pelatih kita tuh bodoh. Nggak percaya. Banyak yang kecewa nih atas kekalahan Indonesia ini. Ya, stay out nggak apa-apa, tapi cari pelatih yang lebih bagus. Stay out datang penjudi ya sama lah. Penjudi katanya. Nah ini sebenarnya tim kesehatan Bahrain. Kita sudah pegang di sini. Jadi gol tapi Reiners. Ini oleh Mani kan? Siapa? Oh tapi gol lagi. 5-1. Timnas Indonesia dibantai sama negeri kanguru. Sekarang ngerti kan kenapa Coach Sintayong itu main bertahan kalau lawan tim-tim yang langganan Piala Dunia. Buktinya kemarin sempat tuh kita bisa nahan imbang Australia 0-0. Sekarang malah dibantai 5-1. Ya kalau gue sih nggak nyalain pemainnya karena memang mereka tuh udah top banget menurut gue. Terus juga gue nggak bisa tuh nyalain jajaran pelatihnya karena mereka juga baru. Yang salah menurut gue ya PSSI-nya karena maunya instan. Coba lu bayangin pelatih lagi pada berproses, lagi bagus-bagusnya bisa tahan imbang langganan Piala Dunia, malah dipecat. Gak habis pikir gue maunya kemana nih arah PSSI. Dua kata, era kehancuran sudah datang. Dibangun oleh Sintayong, ya kan, ditata oleh Sintayong, dihancurkan oleh Patrick Kluivert dan Erick Thohir. Ya gini, hasil akhirnya Indonesia dipegang Sintayong lagi on fire, bisa mengalahkan Arab Saudi 2-0, bisa nahan imbang Australia 1-1, malah diganti. Padahal lagi peringkat 3, lagi bagus-bagusnya. Dan diganti sama pelatih yang minim banget pengalaman di timnas. Kalian tahu kan hasilnya sekarang apa? Timnas Indonesia dibuat bantai-bantaian. Kalau seperti ini yang salah siapa? Patrick Kluivert atau Erick Thohir? Menurutku pribadi yang salah Erick Thohir karena mengganti pelatih terbaik se-Asia Tenggara. Penggantinya yaitu Patrick Kluivert yang minim banget pengalaman. Pelatih seperti ini sudah membangun Indonesia. Pemain apa adanya bisa membawa timnas Indonesia di semifinal AFC malah diganti. Hasilnya seperti ini sangat-sangat mengecewakan. Pertandingan kali ini berantakan. Gimana menurut kalian? Tinggalkan di kolom komentar ya. Itulah tanggapan netizen, Coach Justin dan Bung Toel. Coach Justin mengatakan pemain tak paham sistem. Patrick Kluivert, coba kalau Sintayong sudah dihujat habis-habisan nih. Gimana komentar kalian? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.